A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Al-Qibtiyah, istri terakhir Rasulullah. Tentang nasab Maria, tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Samaun dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafan. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Imam Al-Balziri berkata, sebenarnya ibunda Maria adalah keturunan bangsa Romawi. Maria mewarisi kecantikan ibunya sehingga memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpenglihatan luas, dan berambut ikal. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak Kristen Koptik yang dikirimkan oleh Raja Mesir Mukaukis sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Mukaukis menolak tawaran Rasulullah untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyuruh sang raja agar memeluk Islam. Mukaukis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan 3 orang budak, Maria, Sirin, saudara Maria, dan Makburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah, termasuk keledai dan kuda putih Bukhlah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya beliau dengan budak-budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya Hasan bin Sabit. Banyak sumber Muslim mengatakan bahwa Rasulullah kemudian memerdekakan dan menikahi Maria. Namun ini tidak jelas apakah ini fakta historis atau historis. Masalah lain, budak tidak secara otomatis merdeka karena masuk Islam. Sehingga hal ini tidak begitu jelas mengapa Maria harus dimerdekakan jika dia siap diislamkan. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Maria hanya seorang selir. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria di rumah Hadisah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Maria tidak dikategorikan sebagai istri dalam beberapa sumber paling awal, seperti dalam catatan Ibnu Hisham dalam sirah Ibnu Ishaq. Allah mengendapi Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra. Rasulullah setelah Khadijah Al-Kubra, betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria. Terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya. Rasulullah kemudian memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Rasulullah mengakikah Ibrahim dengan menyembelih 2 ekor domba yang besar, mencukur rambut bayi, dan bersedekah kepada fakir miskin
dengan harta senilai perak yang seukuran dengan timbangan rambut Ibrahim yang telah dicukur. Ibrahim kemudian disusui oleh seorang istri tukang pandai besi yang bernama Abu Saif yang tinggal di perbukitan Madinah. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkan di rumah Harithah bin Nu'man Al-Ansari. Lalu dia menjadi anggota kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Beberapa orang lain dari kalangan munafik menuduh Maria telah melahirkan anak hasil perbuatan serong dengan Makburi, budak yang menamainya dari Mesir, dan kemudian menjadi pelayan bagi Maria. Tetapi Allah membukakan kebenaran itu untuk diri Maria setelah Ali bin Abi Thalib menemui Makburi dengan pedang terhunus. Makburi menuturkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menjatuhkan murka Allah." Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan yang besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Kematian Ibrahim bertepatan dengan gerhana matahari. Orang-orang lalu menghubungkan kematiannya dengan gerhana. Namun Rasulullah meluruskannya. Gerhana, bulan, dan matahari tidak terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, sabda beliau. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar sendiri yang menyelati jenazah Ummul Mukminin Maria dan kemudian dimakamkan di Baqi. Itulah kisah Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah tahun ke-7 Hijriah. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra yang bernama Ibrahim. Sepeninggal Rasulullah, dia dibiayai oleh Abu Bakar dan kemudian Umar dan meninggal pada masa Khalifahan Umar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.